kita akan membahas tentang arsitektur yang kedua, yakni recurrent neural network. Jadi arsitektur deep learning itu ada banyak sebetulnya, dan yang kita bahas hari ini itu 2 dari sekian banyak arsitektur deep learning yang ada. Tapi mungkin yang paling terkenal adalah 2 arsitektur ini, RNN sama CNN, karena 2 buah arsitektur ini itu mudah diimplementasikan dan juga bisa diimplementasikan ke banyak problem. Gitu. Jadi tadi kita sudah belajar arsitektur convolutional neural network, sekarang kita belajar arsitektur recurrent neural network. Oke, ada spesialitasnya recurrent neural network ini. Dan sebelum saya membahas tentang kekhususannya tersebut, saya ingin mengenalkan dulu sebuah data, sebuah jenis dari data yang kita sebutnya sebagai sequential data. Kita kembali lagi ke neural network kita yang pertama. Jadi ceritanya menggunakan problem yang sama, yakni mahasiswa yang mau kita klasifikasikan lulus atau tidak lulus ya, berdasarkan 3 buah nilai yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya mahasiswa pertama, nilai ujiannya bagus, terus rankingnya ya ranking 9 misalkan, terus prestasinya banyak 12, dia dikatakan lulus. Terus kemudian ada data yang kedua. Data yang kedua itu murid yang kedua. Murid yang kedua itu misalkan nilai ujiannya 5, rankingnya oke 3, tapi prestasinya kecil. Si neural network ini berusaha untuk mempelajari datanya sehingga menghasilkan tidak lulus. Oke, itu merupakan cara kita untuk melakukan klasifikasi data. Everything seems normal like always. Nah, sekarang kita bermain dengan jenis data yang lain nih. Apanya? Ups, maaf, PowerPoint-nya tidak tampil. Gimana? Tampil. Di saya tampil, Bu. Ada yang tampil, ada yang nggak tampil ternyata. Mungkin di restart kali ya. Ada banyak yang tampil. Oke, mungkin ada kendala di jaringan, mungkin bisa di refresh. Ya, mungkin nanti nggak apa-apa kalau misalkan mau di restart, masuk lagi nanti bisa di approve lagi oleh Bapak host kita. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Sekarang kita bermain dengan jenis data yang lain. Jadi sekarang kita bayangin dulu dalam dunia yang sederhana, kita bisa mampu memprediksi cuaca dengan mudah. Misalkan di sini cuacanya ada cerah, mendung, berawan, hujan, dan hujan badai. Kita bisa memprediksi cuaca ini hanya berdasarkan 2 data ceritanya, gitu ya. Hanya dari temperatur dan juga dari kelembapan udara. Dari 2 buah data ini kita bisa memprediksi data yang selanjutnya, cuaca yang selanjutnya. Oke, ini asumsinya dunia yang sangat sederhana ya, karena nggak mungkin dari 2 data ini kita bisa prediksi cuaca. Oke, tapi ini cukup sebetulnya untuk menjelaskan problem yang akan saya jelaskan ke Bapak dan Ibu semua. Sebagai contoh, ini data yang saya punya, data kelembapan, ini data kelembapan, ini data temperatur, ini merupakan labelnya. Jadi di hari itu cuacanya apa? Siang, cerah, atau panas, atau mendung, atau hujan. Sebagai contoh, pada hari ketiga cuacanya cerah. Cuaca cerah di hari ketiga ini, ya karena kita juga tahu prinsip dari cuaca ya, cuaca itu sebenarnya kan dipengaruhi juga oleh data-data di hari sebelumnya. Jadi sebetulnya ya, dia cerah karena berkat data-data sebelumnya yang bisa merepresentasikan nilai cerah nanti. Lalu kemudian pada hari keempat juga cerah. Dan itu juga sebetulnya tergantung juga berdasarkan cuaca-cuaca di hari-hari sebelumnya. Dan seterusnya nih, ini sekarang mendung, sekarang hujan badai. Dan juga untuk melengkapi data, saya tambahkan aja 2 buah data lain di sini ya, untuk melengkapi saja. Oke. Sekarang kita mau coba gunakan data cuaca ini dan kita masukkan ke dalam neural network yang kita gunakan untuk memprediksi hari selanjutnya. Sebagai contoh, saya punya cuacanya itu kelembapan udara itu 0,72, terus kemudian temperatur 0,23 dalam satuan tertentu lah. Ini kan arbitrary saja. Ini juga gambarnya input layernya karena cuma 2, jadi saya tidak gunakan input layer yang ketiga gitu ya. Tadi labelnya untuk cuaca pada hari itu labelnya hujan. Nah, si neural networknya itu akan berusaha tuh mempelajari angka tersebut. Kalau temperaturnya 0,23, kalau kelembapannya 0,72, neural network akan mempelajari, oke, kalau inputnya ini berarti hasilnya hujan. Dipelajari sama dia. Kemudian data yang kedua.
Oh, kalau temperaturnya 0,33, kalau kelembapan 0,2, tadi labelnya yang merupakan mendung, berawan, neural network akan berusaha mempelajari datanya. Oke, sekarang kalau 0,33, kelembapannya 0,2, hasilnya berawan. Maka saya akan coba memahami bahwa kalau datanya seperti ini, itu artinya berawan. Begitu juga seterusnya. Data yang ketiga, 0,21 temperatur, 0,65 itu kelembapan, labelnya itu cerah, si neural network akan, oke, datanya lain lagi, yang ini hasilnya cerah, saya akan berusaha memahami bahwa kalau polanya data yang seperti ini, hasilnya juga cerah. Nah, tapi sebetulnya ketika kita mencoba untuk melakukan klasifikasi dengan cara yang tadi, itu sebenarnya ada kejanggalan di situ. Coba sekarang kita berusaha berpikir sejenak tentang kejanggalan itu apa. Tadi saya punya 3 buah data. Oke, data yang pertama, data tertentu cuacanya itu hujan, data tertentu lagi cuacanya itu berawan, data tertentu lagi cuacanya itu cerah. Nah, pertanyaan saya, saat sedang belajar data yang ketiga, apakah neural network juga memperhitungkan data ke-1 dan kedua? Nah, ketika kita ngomongin cara yang tadi, tidak ada ketergantungan antara data 1 dengan data kedua sebetulnya. Jadi ketika selesai belajar data pertama, dia mencoba mempelajari data kedua. Selesai belajar data kedua, dia mempelajari data ketiga. Tapi dia tidak melihat ada keterkaitan atau ada ketergantungan nggak sih antara data ketiga dengan data kedua atau data kedua dengan data pertama. Neural network itu tidak bisa memiliki kemampuan untuk mencari hubungan antar data yang sebetulnya bergantung dengan data-data sebelumnya. Ya, jadi jawabannya adalah tidak. Data pada saat itu yang dipelajari hanya data pada saat itu saja. Neural network hanya belajar satu data per satu waktu. Sehingga kalau problemnya seperti itu, neural network gak mungkin bisa melaksanakan atau mengklasifikasikan data yang jenisnya sekuensial, sehingga kita harus bangun neural network yang baru. Kita menyebutnya sebagai recurrent neural network. Yang akan saya paparkan di sini, ini hanya kulitnya saja. Untuk sampai masuk ke detailnya, itu mungkin di lain waktu pelatihannya. Ini hanya sebatas kulitnya saja. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua sekarang sudah familiar sekali dengan arsitektur neural network. Sebagai contoh, saya memiliki input layer, hidden layer, sama output layer seperti gambar yang ada di layar kita sekarang. Nah, tetapi di sini saya balik 90 derajat. Jadi tadi biasanya dari kiri ke kanan, ini gambarnya dari bawah ke atas. Gak apa-apa, sama aja sebetulnya. Terus masing-masing dari neuron itu juga terhubung ke neuron yang lain, sehingga kita mempunyai multi layer perceptron, atau tadi kalau dalam CNN bahasanya adalah fully connected layer. Nah, kita punya arsitektur ini, saya ingin kemas supaya mudah untuk kita lihat. Jadi bentuknya seperti ini. Saya kasih notasi, X itu merupakan input, H itu merupakan hidden layer, Y topi atau Y hat itu merupakan outputnya. Nah tadi, kalau misalkan kita punya data X, kita akan masukkan hidden layer, terus kemudian kita dapatkan output di output layer kita. Terus muncul data yang kedua. Yang kita lakukan tadi adalah ya udah kita buang data pertama, kita masukin data kedua ke hidden layer kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya data pertama tadi kan dilupain. Maksudnya nggak ada hubungan antara data pertama sama data kedua. Nah, gimana nih caranya kita supaya bisa mendapatkan hubungan antara data satu dan data kedua? Caranya itu sebetulnya cukup sederhana penyelesaiannya. Jadi yang dilakukan sama RNN itu adalah, ini saya ulang lagi, data pertama saya munculin lagi, seperti biasa, X dimasukkan ke hidden layer dimasukkan ke output layer. Perbedaannya sekarang, output dari hidden layer yang sebelah sini nih, itu tidak langsung dijadikan output begitu saja. Tetapi output dari hidden layer bersama dengan data yang baru dimasukkan ke dalam hidden layer lagi. Oke, jadi di si hidden layer ini yang kedua itu mendapatkan data dari data yang kedua dan juga output dari hidden layer pertama, di mana output dari hidden layer pertama itu merangkum data yang pertama. Jadi sekarang si neural network itu punya nih keterkaitan antara data pertama sama data kedua. Jadi bisa mempelajari hubungan antara kedua data tersebut. Lalu seperti biasa hasilnya mungkin bisa kita berikan output. Terus kemudian kalau misalkan muncul data ketiga, sama seperti yang tadi. Jadi data ketiga, output dari hidden layer yang kedua
bersama data yang ketiga saya masukkan kembali ke hidden layer saya. Sehingga hidden layer saya sekarang memiliki informasi dari data ketiga, di mana data sisi hidden layer ini dapat inputnya juga dari hidden layer kedua, di mana hidden layer kedua itu juga merupakan representasi dari data yang kedua, di mana hidden layer yang kedua ini juga sebetulnya memiliki informasi dari hidden layer pertama yang memiliki data pertama. Jadi akhirnya kita memiliki keterkaitan nih antar data-data tersebut. Dan kita laksanakan data-data ini sampai terus ke akhir dari data yang saya, XN. Begitu. Nah, jadi di layar kita ini itu merupakan arsitektur dari recurrent neural network. Jadi untuk mencari informasi data dari 1 sampai 4 ya, ini XN ya, sampai data yang terakhir N. Oke. Hidden layer saya, hidden layer kita itu merangkum informasi dari data-data sebelumnya. Hidden layer yang N itu mendapatkan informasi dari hidden layer 4. Mana hidden layer 4 itu punya informasi data keempat. Hidden layer 4 juga punya representasi informasi dari hidden layer 3, di mana hidden layer 3 itu juga data ketiga. Hidden layer 3 juga dapat informasi hidden layer 2, yakni hidden layer 2 juga memiliki informasi data kedua, dan seterusnya sampai hidden layer pertama. Jadi informasi dari data pertama itu masuk semua sampai yang paling terakhir. Nah, ini kemampuannya recurrent neural network. Agak sedikit berbeda memang, yang kita lakukan hanya kita belokkan outputnya dari hidden layer ke hidden layer lagi. Jadi kalau misalkan ini saya rangkum jadi satu diagramnya, biasanya gambar yang kita lihat di literatur itu adalah bentuknya seperti ini. Ini merupakan diagram dari recurrent neural network. Oke, jadi itu merupakan recurrent neural network. Konsepnya sebetulnya menjanjikan karena berdasarkan arsitekturnya tadi kita bisa dapatin informasi dari data-data sebelumnya, ya, informasi X1, X2, X3, X4 sampai Xn, menjanjikan. Tapi sebetulnya ada tetap kelemahannya. Oke, kelemahannya itu adalah kita berangkat lagi dari neural network kita. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ida tentang backpropagation. Jadi RNN itu dapat dilatih menggunakan backpropagation. Backpropagation itu apa? Pada dasarnya backpropagation itu dilaksanakan dengan cara melakukan gradient descent pada seluruh weight dan bias yang dimiliki oleh recurrent neural network. Ya, sedangkan recurrent neural network itu tersusun atas fungsi-fungsi yang sangat rekursif. Yang dimaksud sangat rekursif itu kalau misalkan kita lihat di gambar yang tadi, oke, ini mungkin saya hilangkan dulu coretan-coretan saya karena terlalu banyak coretannya dibingung. Bentar ya, saya matiin. Ya, yang saya maksud rekursif adalah untuk mencari HN, saya harus mencari H4 dulu. Untuk mencari H4, saya harus mencari H3 dulu. Untuk mencari H3, saya harus cari H2. Untuk mencari H2, saya harus mencari H1. Setelah saya dapat H1, baru saya bisa hitung H2. Setelah saya dapat H2, saya bisa hitung H3. Saya bisa hitung H4, saya bisa hitung H5. Nah, itu yang maksud saya rekursif. Jadi dia harus balik ke belakang dulu, baru bisa dapetin semuanya. Nah, ketika fungsinya kita itu rekursif, apa yang terjadi? Ya, itu berupa fungsi yang komposit yang sangat panjang. Jadi kumpulan dari perkalian antara weight sama bias, weight sama bias, weight sama bias. Rumusnya kita jadi luar biasa panjang. Oke. Nah, untuk mencari gradient with respect to weight sama bias di layer-layer yang awal, sebagai contoh, ini misalkan layer pertama ini kan H0 nih. Layer pertama. Terus habis itu ini ada layer keduanya. Terus kemudian ini layer ketiganya. Terus kemudian ini layer keempatnya. Oke. Untuk mencari gradient dari layer-layer yang pertama, kita bisa menggunakan chain rule yang mungkin juga sudah dijelaskan juga oleh Bu Ida. Chain rule itu pada dasarnya merupakan kumpulan perkalian dari gradient masing-masing bagian dari fungsi kita tadi. Nah, kalau nilai gradiennya saya kecil, misalkan nilai gradien saya 0,5. Chain rule itu kan perkalian antara hasil-hasil gradien tadi. 0,5 dikali 0,2 dikali 0,1 misalkan.
ya saya akan menghasilkan nilai yang sangat luar biasa kecil. Apa yang terjadi kalau misalkan nilai saya jadi luar biasa kecil? Yang terjadi adalah neural network saya tidak bisa memahami atau tidak bisa berlatih dengan sendirinya. Karena pada dasarnya neural network itu mencari titik terendah dari loss function-nya kita. Gradien itu adalah kemiringan dari loss function-nya kita. Nah, kalau gradiennya kecil, itu artinya hampir gak ada kemiringan sama sekali. Kalau misalnya gak ada kemiringan sama sekali, gimana kita bisa mencari titik yang terendah? Itu sama aja kayak kita mencoba untuk menggelindingkan kelereng di jalan tol. Di jalan tol itu kan hampir gak ada kemiringan sama sekali. Nah, karena gak ada tingkat yang paling rendahnya, si neural network itu nggak bisa nih akhirnya mengestimasikan nilai weight sama biasnya. Oke, jadi ini representasi dari sisi matematiknya. Kalau misalnya representasi interpretasi masalah dari sisi yang umum, ini merupakan sebuah permasalahan yang kita sebut sebagai vanishing gradient atau gradiennya itu menghilang. Artinya, maksudnya kalau misalkan kita bawa dari problemnya kita, si RNN ini tidak mampu mempelajari kata yang ada di awal kalimat. Jadi dia hanya bisa mempelajari kata-kata yang di akhir kalimat saja. Nah, kalau itu maksudnya apa? Artinya, dengan kata lain, RNN itu tidak memiliki memori jangka panjang. Jadi akhirnya kita bisa memiliki sebuah neural network yang memang bisa mampu mencari tahu, menghubungkan antara input-input dari data pertama sampai data terakhir. Tapi kalau misalkan data yang saya panjang, misalkan saya punya 20 sequence data atau 30 sequence data, si RNN ini tetap akan kesulitan untuk mempelajari data yang pertama tadi, yang di awal. Oke, alasannya itu karena yang ada istilah yang kita sebut sebagai vanishing gradient, dan secara teknis itu ada di sebelumnya. Jadi ketika gradien saya menjadi sangat kecil. Nah, kalau misalkan RNN saya tidak bisa memiliki memori jangka panjang atau gradiennya kecil, lalu cara menyelesaikannya gimana? Sebetulnya ada cara yang paling mudah, yakni kita ubah activation function kita menjadi ReLU. Biasanya activation function kita kan kita menggunakan sigmoid, di mana kalau sigmoid function itu artinya saya membuat neuronnya saya itu nilainya berada di antara 0 sampai 1. Nah, karena nilainya hanya dari 0 sampai 1, nanti kan berarti nilainya akhir saya 0,0 doang. Nah, kalau 0,0 saja, tadi ketika saya melakukan gradient descent, saya melakukan chain rule untuk melaksanakan gradient descent, jadinya nilainya jadi kecil banget nanti, 0,5, 0,2, 0,1, dikali semua jadi kecil. Lalu kita bisa ganti jadi yang namanya ReLU function. Kalau ReLU function ini itu lebih efektif. Alasannya karena ReLU itu akan mengembalikan nilai yang negatif sebesar 0. Kalau nilai positif, misalkan saya masukin angka 3 ke sini, nilainya akan mengeluarkan angka 3 juga. Tapi kalau saya masukkan nilai angka -5, keluarnya adalah 0. Nah, kalau misalkan saya masukkan ReLU, itu artinya saya tidak berada di range 0,1 lagi. Kalau misalkan memang neuron saya nanti menghasilkan angka 100, ya hasilnya akan 100 juga di sini. Hasilnya akan besar, sehingga akan membantu kita untuk mencari gradien. Oke? Itu teknik yang pertama, tetapi mungkin teknik yang pertama tidak terlalu baik. Alasannya adalah itu teknik coba-coba sebetulnya. Ini juga saya tidak bisa menggaransikan bahwa menggunakan activation function bernama ReLU itu bisa menyelesaikan permasalahan. Sehingga ada solusi yang mungkin bisa lebih generik lagi dibandingkan menggunakan activation function ReLU, yakni kita mengubah arsitektur RNN kita. Jadi sekarang perkenalkan sebuah terminologi baru yang kita sebut sebagai long short term memory. Oke, jadi long short term memory (LSTM) itu merupakan arsitektur yang diciptakan untuk mengatasi kelemahan dari recurrent neural network. Sesuai namanya, long short term memory ini memiliki kemampuan untuk mengingat jangka waktu pendek maupun panjang, atau setidaknya ya lebih panjang lah dari recurrent neural network. LSTM itu sebetulnya bukan arsitektur yang betul-betul berbeda nih sama RNN. Jadi sebagai contoh tadi kan kita sudah menjelaskan CNN, terus kita ngomongin tentang RNN. CNN sama RNN kan benar-benar arsitektur yang beda banget. Nah, sebenarnya RNN dengan LSTM itu bukan arsitektur yang betul-betul berbeda. RNN itu merupakan arsitektur yang generik, dan LSTM itu merupakan turunan dari si RNN. Jadi dia sebetulnya adalah keluarganya RNN.
Yang membedakan LSTM dengan RNN itu adalah apa yang dilakukan di dalam hidden cell-nya. Oke, saya akan jelaskan yang dimaksud hidden cell itu apa. Jadi kita coba mengingat kembali tadi antarmuka hidden cell yang dilaksanakan pada saat kita belajar RNN tadi. Ini antarmukanya si recurrent neural network. Saya punya hidden cell. Input dari hidden cell tadi ada dua, yakni data pada waktu ke T dan juga hidden layer di T-1. Oke, jadi tadi ingat output dari hidden layer sebelumnya dimasukkan ke hidden layer yang berikutnya bersama dengan data pada saat itu. Jadi dia cuma ada dua inputnya. Nah, kalau LSTM antarmukanya agak sedikit berbeda, yakni dia memiliki input yang baru. Yang pertama data sama, yang kedua hidden layer sama juga. Nah, tapi ada tambahan satu buah input lagi yang kita sebut sebagai cell state. Ya, kenapa ada tambahan cell state? Yaitu memang yang menciptakan LSTM membangunnya seperti ini. Dia memiliki trik yang berbeda sebetulnya. Oke, nah sekarang kita mau fokus nih ke LSTM membahas tentang 3 buah input ini. Jadi bedanya antara RNN sama LSTM, pertama tidak memiliki antarmuka sel yang sama. Yang kedua, si LSTM ini memiliki atau membutuhkan 2 buah state. Yang pertama hidden state, RNN punya hidden state, tapi LSTM punya tambahan satu lagi yang kita sebut sebagai cell state. Sebetulnya bentuk dari cell state sama hidden state itu bukan sesuatu yang baru kok. Itu hanya berupa vektor sebetulnya. Karena kan itu pada dasarnya merupakan output dari hidden layer yang sebelumnya. Output dari hidden layer itu kan berupa vektor. Oke? Jadi sebetulnya ya cell state sama hidden state ya sebenarnya kumpulan angka doang kok. Nggak lebih dari itu. Tapi memang kumpulan angka tersebut merepresentasikan sesuatu. Yakni cell state itu mampu membawa konteks dari sebuah kalimat. Jadi si cell state ini dialah yang berperan untuk menjaga memori jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan saya punya kalimatnya Budi bermain bola, bolanya luar biasa hebat, senangnya dengan tim apalah namanya. Nah, jadi ketika kalimatnya panjang seperti itu, berkat ada cell state, si LSTM itu mampu nih memiliki memori sampai ke awal kalimat. Keluaran dari cell state tadi yang berupa vektor itu hanya keperluan internal sel saja. Kita jarang kok pakai sebetulnya. Jadi pada dasarnya memang kita nggak pernah nih pakai cell state. Itu hanya internal dari arsitektur si LSTM itu. Jadi kita nggak perlu sebetulnya terfokus ke cell state-nya ini. Tapi akan sangat baik kalau kita paham bahwa RNN sama LSTM itu memiliki perbedaan di antar muka hidden cell. Oke, saya balikin lagi. Terus kalau misalkan saya buka LSTM-nya, saya buka cell state-nya, itu ada isi apa? Kalau recurrent neural network sederhana banget. Tadi inputnya ada X, terus kemudian input keduanya dari hidden layer yang pertama atau hidden state, ya digabungin jadi satu. Di sini pakai fungsi namanya tanh, tapi sebetulnya nggak selalu pakai tanh. Kita bisa pakai fungsi yang lain, boleh pakai sigmoid, boleh pakai relu juga boleh, ya nggak masalah. Tapi intinya sederhana sekali kalau recurrent neural network. Nah, kalau LSTM bedanya adalah di dalam cell state-nya ini terjadi banyak operasi yang mungkin memang agak cukup rumit kalau misalkan kita lihat secara sekilas. Jadi kalau misalkan saya buka cell state-nya long short term memory, isinya seperti ini. Nah, mungkin sulit nih untuk kita lihat, waduh ada banyak notasi, ada banyak simbol-simbol lain. Ya memang seperti itu. Dan kalau misalkan kita bahas ini sampai dalam, mungkin akan memakan waktu. Sehingga saya ringkas, inti dari semua diagram ada notasi-notasi yang ada di dalam cell set ini itu terkelompok menjadi 3 buah gerbang. Ya, saya hilangin dulu, saya ganti dengan yang lebih simple lagi. Terbagi atas 3 gerbang, yakni forget gate, input gate, dan output gate. Jadi forget gate ini digunakan oleh si LSTM untuk mencoba melupakan sebagian informasi dari data sebelumnya. Karena mungkin kita nggak semua data itu kita simpan, kita ingat. Sehingga ada sebagian dari memori yang kita hilangkan. Lalu kalau input gate, itu artinya kita menerima nilai-nilai baru yang berasal dari input kita. Jadi kita gabungin nih. Kita lupakan sedikit, kita masukin input yang baru sedikit.
Terus kemudian ada satu lagi gerbang yang kita sebut sebagai output gate. Dia ini yang bekerja untuk mengeluarkan kira-kira nilai apa nih yang tepat dikeluarkan untuk sel yang ini. Gitu. Jadi intinya sebetulnya hanya terdapat 3 buah gate saja. Gate ini sebenarnya apa sih isinya? Tenang, karena gate, forget gate, input gate ini itu sebetulnya merupakan sebuah neural network lagi di dalamnya ini. Jadi kita itu semacam punya neural network di dalam neural network. Jadi ini sebetulnya neural network, ini juga sebetulnya neural network, ini juga sedemikian neural network. Disusun sedemikian rupa sehingga membangun arsitektur LSTM yang cocok untuk mencoba mengingat data yang cukup panjang. Gitu. Nah, isinya memang mungkin kompleks, tapi mungkin kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Yang perlu kita ingat bahwa di LSTM cell isinya ada 3 buah gerbang, forget gate, input gate, dan juga output gate. Jadi sekarang kita sudah sedikit familiar dengan RNN, tapi saya ingin menjelaskan satu buah konsep tentang output dari RNN. Tadi kan arsitekturnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita lihat-lihat, loh kok kenapa outputnya si RNN jadi banyak begini sih? Gitu. Contohnya kan kita hanya ingin melakukan klasifikasi. Loh kalau klasifikasi kan outputnya hanya iya dan tidak. Loh kok saya punya banyak banget outputnya. Nah ini maksudnya bagaimana nih? Kenapa output RNN jadi bentuknya seperti ini? Karena RNN itu sebenarnya multifungsi. Ada 3 fungsinya. Yang pertama, kalau misalkan saya punya arsitektur yang many to many. Jadi inputnya banyak, outputnya banyak. Nah RNN ini tuh yang seperti ini cocok digunakan untuk speech recognition atau menggenerate dari text to speech. Jadi saya punya teks, hasilnya adalah sinyal. Jadi dari banyak ke banyak atau kebalikannya dari sinyal ke teks. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah one to many. Contohnya adalah image captioning. Isinya itu inputnya image, tapi hasilnya ada caption dari image-image tersebut. Jadi one to many. Yang ketiga itu many to one network. Nah ini yang biasanya paling umum dipakai sama banyak penelitian. Ini bisa digunakan untuk sentiment analysis atau untuk melakukan klasifikasi teks. Jadi saya punya teks isinya banyak kata, terus kemudian bisa saya klasifikasikan dia positif atau negatif. Ini konsepnya adalah many to one. Jadi kalau misalkan saya punya arsitektur yang bentuknya seperti ini, kalau misalkan saya ingin melaksanakan sentiment analysis atau klasifikasi teks, yang saya pikirkan itu hanya output yang terakhir saja. Yang ini tidak saya gunakan. Tapi kalau RNN-nya kita gunakan untuk translasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalkan. Itu artinya kita butuh semua output dari RNN ini. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan image captioning, kita hanya butuh satu input dan kita membutuhkan semua output. Nah, itu yang saya bilang RNN itu sebenarnya adalah multifungsi. Jadi, untuk kepentingan kita yang sekarang, sebetulnya yang akan kita laksanakan untuk latihan di hari esok itu adalah melaksanakan melaksanakan klasifikasi teks. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan mengimplementasikan RNN, tapi karena untuk klasifikasi teks kita hanya melihat di nilai yang paling terakhir ini saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah ngerti tentang RNN. Sekarang kalau misalnya saya punya teks, bagaimana sih saya inputin saya inputin teksnya itu ke RNN. Kalau di CNN tadi kita sudah belajar gimana sih masukin gambar ke dalam neural network. Ternyata pakai layer yang namanya konvolusi. Nah, kalau RNN ini bagaimana konsepnya? Contoh, saya memiliki sebuah kalimat. Saya belajar matematika di rumah. Yang bisa saya lakukan, yang pertama adalah saya memecah-mecah kalimat tersebut. Atau kita sebut prosesnya sebagai tokenisasi. Jadi dari kalimat terpecah-pecah menjadi kata. Nah, biasanya dalam literatur kita notasi nih kata-kata ini menjadi notasi dengan notasi X. Contoh nih data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Itu XT, XT plus 1, XT plus 2, XT plus 3, XT plus 4. Atau kadang ada juga yang merepresentasikan XT itu adalah nilai yang paling terakhir. Sebelum-sebelumnya adalah XT-1, XT-2, XT-3, XT-4. Yang paling umum sih sebenarnya notasi yang paling bawah ini sebetulnya. Yang paling umum. Oke, jadi contoh.
saya ingin ambil kata saya, terus kemudian saya mau masukin ke dalam salah satu sel dari RNN saya. Nah di sini kalau saya masukin, ini kan kata nih. Sedangkan input layer itu kan membutuhkan sebuah vektor sebetulnya. Loh, gimana nih caranya saya untuk menginputkan kata ini untuk masuk ke input layer saya? Nah ini problem yang sama ketika kita ngomongin CNN tadi. Saya punya gambar, tapi yang masuk untuk ke neural network itu kan bentuknya vektor. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau di dalam konteksnya teks seperti ini, kita membutuhkan ya di yang pertama tadi ya, bagaimana memasukkan kata ke dalam neural network. Yang harus kita lakukan adalah kita membutuhkan satu buah layer tambahan. Kita menyebutnya layer tersebut sebagai layer yang namanya embedding. Layer ini merupakan sebuah proses yang mampu mengubah kata menjadi feature vector. Jadi sebagai contoh, feature vector dari saya itu bisa direpresentasikan oleh angka-angka ini. Saya akan jelaskan nanti tentang feature vector di beberapa slide berikutnya. Di sini kita anggap saja sudah ada mekanisme untuk mengubah sebuah kata menjadi feature vector. Mekanismenya itu yang di sini sebagai contoh yang saya pakai adalah embedding. Jadi intinya dari sebuah kata berubahlah dia menjadi sebuah fitur vektor. Sehingga kalau misalkan saya punya fitur vektor, itu artinya saya bisa inputin ke dalam recurrent neural network saya. Jadi tinggal dimasukkan, kemudian tinggal dijalankan deh operasi-operasi dalam recurrent neural network tersebut. Masuklah dia. Nah tadi saya menyebutkan satu buah istilah yang saya sebut sebagai embedding layer. Dan ini merupakan yang paling akhir yang perlu kita pelajari untuk memahami keseluruhan dari RNN atau LSTM. Apa itu embedding layer? Di dalam artificial neural network itu hanya bisa memproses angka. Oke? Ini yang perlu kita ingat, bahwa kita hanya bisa memproses angka. Kata tadi harus diubah dulu dalam representasi angka, atau kita sebutnya sebagai feature vector, sebelum dimasukkan ke dalam KNN. Nah, feature vector ini, kata-kata tadi ya, setiap satu kata itu punya feature vectornya sendiri. Nah, kalau dikumpulkan, kita akan menghasilkan sebuah matriks. Sebagai contoh, matriksnya bentuknya seperti ini nih. Saya punya kata helikopter, mungkin direpresentasikan dengan vektor 024, sekian-sekian-sekian kalau vektornya panjang. Kata drone direpresentasikan dengan 033, sekian-sekian-sekian. Roket, dan seterusnya. Jadi saya memiliki kumpulan dari fitur vektor. Kumpulan fitur vektor itu bisa digabungin menjadi satu ke dalam sebuah matriks. Jadi kalau misalkan setiap kata direpresentasikan dengan d-dimensional feature vector, jadi sebagai contoh di sini dimensinya adalah sebesar d, atau kadang-kadang disebut sebagai word vector. Kalau misalkan kita memiliki n buah kata, sini adalah n-nya kita, maka embeddings merupakan sebuah matriks dengan dimensi n dikali d. Embedding layer itu pada dasarnya serupa dengan sebuah lookup table. Jadi kalau misalkan saya punya kata dengan indeks 0, itu sebenarnya apa sih fitur vektornya? Kalau misalkan saya punya kata ghost itu indeksnya 4, apa sih fitur vektornya? Jadi itu sebenarnya kayak lookup table saja untuk mencari bahwa kata ini itu fitur vektornya apa. Gitu. Nah, ini dikumpulkan jadi satu dan kita menyebutnya ini sebagai embedding layer. Nah, lebih intuitif kalau misalkan kita melihatnya dalam representasi ruang. Jadi masing-masing vektor yang ada di dalam tabel ini saya representasikan di dalam ruang 3 dimensi. Helikopter 024, drone 033, roket 042, ghost 204 dan seterusnya ya. Nah, kalau katanya itu kalau embedding layernya itu sudah dilatih dengan baik sehingga menghasilkan fitur vektor yang tepat, maka kata yang memiliki makna yang serupa itu akan berkumpul di satu titik yang sama. Sebagai contoh di sini helikopter, drone sama roket itu membentuk sebuah klaster sendiri yang mungkin dia dikelompokkan sebagai benda terbang misalkan. Terus kemudian di sini ghost, eagle dan bee mungkin terkelompokkan menjadi satu kelompok sendiri. Itu kita sebut misalkan itu kelompok binatang yang bisa terbang gitu. Nah, jadi vektor
word vector ini kalau misalnya kita interpretasikan dalam ruang itu memiliki makna sendiri, yakni ya kita bisa melihat sebaran kata yang memiliki makna-makna yang serupa. Oke, jadi kalau misalkan setiap nilai dalam vector space direpresentasikan bisa menjadi seperti ini. Nah, sekarang gimana nih cara kita menggunakan embedding? Satu-satu. Yang pertama, langkah 1 kita buat kalimatnya dulu. Oke, kalimatnya misalkan yang mudah, saya makan roti bakar. Terus langkah kedua, tokenize. Tokenize itu maksudnya kita pecah-pecah dari kalimat-kalimat. Saya makan roti bakar. Langkah yang ketiga adalah melakukan indexing. Seharusnya kita bisa tuh membuat sebuah kamus dari indeks menjadi kata. Jadi sebagai contoh, indexing yang sudah berjalan, kata saya itu direpresentasikan oleh indeks 50, kata makan direpresentasikan oleh indeks 25, kata roti indeksnya 3, kata bakar indeksnya 10. Terus kemudian kita petakan indeks token kita ini ke fitur vektor dengan embedding. Jadi akhirnya 50 itu direpresentasikan dengan barisan pertama ini. 25 ini direpresentasikan dengan yang ini. 3 itu direpresentasikan dengan ini, dan seterusnya. Nah, setelah kita punya fitur vektor, baru kita bisa masukin tuh ke dalam recurrent neural network kita. Sekarang mungkin pertanyaan yang muncul dari benak kita adalah sebetulnya dari mana sih datangnya nilai-nilai embedding tadi? Ya, kok tadi asumsinya udah ada aja angkanya, datangnya dari mana? Dan katanya nilai-nilai dalam fitur vektor tersebut punya makna tersendiri, yakni dia punya kedekatan antara kata-kata yang lain. Loh, angka-angka itu datangnya dari mana? Nah, sekarang kita balik lagi. Masih ingat CNN yang kita pelajari di sesi yang sebelumnya ini? Kernel konvolusi di CNN itu kan punya nilai-nilai sendiri juga. Dan tadi konvolusi itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan fitur penting dari gambar yang gunanya untuk memahami gambar lebih detail. Nah, nilai-nilai dalam kernel itu kan merupakan bagian dari weight yang harus dipelajari sama CNN. Nah, konsep yang serupa itu dilakukan juga di RNN dengan embedding layer-nya. Jadi, serupa dengan CNN dengan konvolusinya, nilai-nilai dalam embedding layer itu merupakan bagian dari weight yang harus diestimasikan oleh RNN. Jadi RNN lah yang berusaha mempelajari makna dari kata dengan cara mengestimasikan nilai masing-masing fitur vektor yang ada di dalam embedding layer. Jadi nilai-nilai tersebut itu merupakan bagian yang perlu dipelajari oleh si RNN. Namun kalau misalkan kita tahu bahwa matriksnya kan bisa saja besar. Sebagai contoh dalam sebuah dokumen bisa saja kita memiliki 1000 buah kata misalkan. Satu katanya itu direpresentasikan dengan 200 dimensi vektor. Kalau 1000 kata, masing-masing kata ada 200 vektor-vektor, berarti saya punya matriks dengan total ruangannya itu sebesar 1000 kali 200, 20.000. Tentu kan matriks yang gede, dan kalau kita proses itu bisa lama. Nah, kalau misalkan kita nggak punya komputasi yang tinggi, sebetulnya kita bisa menggunakan pre-trained word vector. Ya, jadi pre-trained word vector itu apa? Pre-trained word vector ini merupakan word vector yang sudah dilatih dan biasanya telah dilatih oleh pihak lain dengan algoritma tertentu. Nah, di sini saya berharap ini juga menjadi istilahnya informasi dan juga pemahaman tambahan kita juga. Ada algoritma lain yang bisa kita gunakan untuk mengubah kata menjadi vektor. Jadi ada yang namanya word to vec, ada yang namanya glove. Dari algoritma-algoritma tersebut biasanya sudah bisa nih menghasilkan word vektor tadi. Oke, jadi kita punya dua pilihan. Yang pertama, menjadikan pre-trained word vector menjadi inisialisasi dari embedding layer kita. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat nih pre-trained word vector, entah dari internet, mungkin ada orang yang share penelitian seseorang, kita bisa pakai itu. Dan yang kita lakukan bisa ada dua, dari yang kita download tadi, yang kita dapatkan, itu menjadi inisialisasi dari embedding layer kita. Jadi kita bisa memperkuat lagi makna-makna dari setiap word vector kita. Atau pilihan yang kedua adalah kita percaya sama penelitian tersebut yang mengatakan mungkin
word vector dia sudah bagus. Jadi kita bisa membuat pre-train word vector kita itu ya menjadi fix. Artinya menjadi bagian yang tidak perlu dilatih sama RNN. Karena kita berasumsi bahwa pre-train word vector itu sudah dilatih sama orang tersebut. Jadi nggak perlu kita latih lagi. Jadi RNN kita bisa hanya melatih arsitektur neural network sisanya. Kalau kita laksanakan poin yang nomor 2, itu jelas sangat membantu kita sekali karena kita nggak perlu melatih embedding layernya lagi. Kita hanya perlu melatih dari neural network sisanya, yaitu si LSTM saja. Jadi diagramnya kalau misalkan digabung jadi satu, itu dari input ya, kita masukkan dulu ke dalam embedding layer sehingga kita punya fitur vector. Kalau misalkan embedding layernya itu sudah ada dan kita nggak mau melatih fitur vektornya tersebut, embedding layernya tersebut, ini bisa kita fix. Saya representasikan dengan warna abu-abu, itu tujuannya ya kita itu sebagai tanda bahwa itu nggak perlu dilatih. Terus hasil dari embedding layer tadi keluar fitur vektornya, itu akan dimasukkan dan LSTM akan menghasilkan sebuah output klasifikasi atau generate text dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalkan diringkas arsitektur LSTM, dia punya input, dia punya embedding layer, dia punya LSTM. Embedding layer tadi ya merupakan sebuah lookup table sebetulnya yang memetakan antara kata atau indeks menjadi fitur vektor. Setelah kita mendapatkan fitur vektor, kita bisa masukkan ke dalam LSTM cell. LSTM cell ini ya sama kayak RNN, itu bisa ada banyak seperti yang ada di beberapa slide sebelumnya. Kalau misalkan katanya kita itu jumlahnya ada 20 kata, ya kita punya 20 sel untuk LSTM cell ini. Setelah masuk, keluar sebuah output, mungkin output itu klasifikasinya, misalkan dia adalah nilainya positif atau negatif, itu sekarang bisa dilakukan. Jadi ini merupakan arsitektur dari LSTM. Jadi pada hari ini kita sudah belajar 2 buah arsitektur, CNN dan juga LSTM. Dan ini merupakan akhir dari materi kita yang hari ini. Baik, saya berharap dari paparan yang sudah dijelaskan oleh kami dari pagi sampai sore ini cukup panjang dan banyak sekali informasi yang didapatkan, itu setidaknya membuka tentang neural network itu isinya sebenarnya apa. Jadi jangan sampai kita menganggap neural network itu sebagai sebuah entitas yang nggak bisa diapa-apain, tinggal pakai. Nggak juga. Di dalamnya kita bisa ngelihat itu isinya apa sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita memahami isinya, tentu kita bisa mengembangkannya lebih dalam lagi. Sekarang kita juga sudah belajar arsitektur yang lebih canggih dari neural network, yakni deep learning atau deep neural network. Kita sudah belajar ada 2 buah arsitektur, yakni convolutional neural network dan juga recurrent neural network. Dan spesialitasnya kita belajar di sini LSTM, salah satu keluarga dari neural network. Baik, jadi itu paparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.